Pernah nggak sih kalian bayangin, sebuah instansi pemerintah itu punya target pendapatan yang besar, tapi realisasinya masih stuck? Nah, hal inilah yang terjadi di Bapenda Kota Bekasi. Bayangin aja, hingga awal Desember 2025, itu masih ada kekurangan realisasi penerimaan sekitar 700 miliar rupiah dari target. Nah, ini angka yang besar bukan? Kira-kira kenapa ya? Bisa jadi hal ini tuh karena prosesnya yang ribet, antriannya panjang, ataupun mungkin banyak langkah yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Maka dari itu, di video kali ini kita tuh bakal bedah solusinya bareng-bareng. Oke, sebelum masuk ke solusi teknis, kita perlu paham dulu nih dasarnya. Permasalahan inefisiensi kayak gini itu nggak bisa diselesaikan dengan cara yang tradisional. Nah, untuk menjawab permasalahan tadi, inovasi manajemen biaya yang paling tepat untuk diterapkan oleh Bapenda Kota Bekasi adalah pendekatan Lean Government. Memangnya Lean Government itu apa sih? Jadi, simpelnya, Lean Government itu merupakan adopsi dari prinsip Lean yang menghapuskan segala bentuk pemborosan ataupun waste. Di pemerintahan, birokrasi itu seringkali panjang dan juga berbelit-belit. Lean Government ini berfokus untuk menghapuskan langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added. Sehingga, pelayanan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan biaya operasional yang dikeluarkan itu bisa menjadi lebih kecil. Jadi tujuannya jelas kan, yakni untuk mempercepat waktu penyelesaian pelayanan dan juga pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi pendapatan yang tadinya itu sempat stuck nih. Terus gimana sih cara kerjanya? Yuk simak alurnya sebagai berikut. Implementasi inovasi ya nggak bisa sembarangan. Jadi kita pakai alur kerja metode DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improve, and Control. Mari kita bedah. Yang pertama itu ada Define. Di sini kita identifikasi proses kritisnya. Misal, pembayaran pajak kendaraan. Nah, target kita pangkas waktu layanan minimal 50%. Nah, yang kedua itu ada Measure. Measure itu adalah kita petakan alur yang sekarang berjalan. Nah, itu berapa lama sih warga nunggu antrian, di mana macetnya? Kita kumpulkan data-datanya. Nah, yang ketiga itu ada analisis. Nah, di sini itu adalah kita cari akar masalahnya. Mana aktivitas yang penting dan mana aktivitas yang ribet dan buang waktu dan buang biaya. Itu yang harus kita buang. Nah, yang keempat itu ada improve. Ini tahap perbaikannya. Kita sederhanakan formulirnya, kita pangkas produsernya, dan kita terapkan sistem antrian online serta layanan digital paperless. Dan yang terakhir itu ada kontrol. Kita buat SOP baru dan dashboard digital untuk kinerja tetap terpantau dan nggak balik lagi ke kebiasaan lama. Apa dampak untuk kita dan pemerintah? Banyak banget dampaknya. Yang pertama dari segi kecepatan layanan. Dengan dipangkasnya waktu 50%, masyarakat akan terhindar dari yang namanya antri secara seharian. Dan yang kedua adalah dari kemudahan akses, di mana seluruh proses menjadi serba digital dan masyarakat dapat memantau permohonan mereka secara real time. Yang ketiga adalah dari sisi penghematan biaya. Bapemda Bekasi dapat memangkas anggaran mereka yang akan dikeluarkan untuk pembelian alat tulis maupun kertas yang nantinya akan dibuat untuk formulir karena seluruhnya akan beralih ke sistem paperless. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah dari sisi peningkatan pendapatan, di mana dengan mudahnya proses akan meningkatkan kesadaran masyarakat secara sukarela, di mana target 700 miliar dapat mungkin saja dengan mudah tercapai. Kita udah ngebahas terkait masalah inovasi yang cocok, bagaimana alur kerjanya, dan juga apa sih dampak dari inovasi ini. Nah, sekarang kita bakal ngebahas hal yang gak kalah penting, yaitu tentang estimasi biaya. Tentu, setiap inovasi itu membutuhkan investasi. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, total estimasi untuk perancangan proyek ini tuh sebesar 1,1 miliar. Nah, angka ini terdengar cukup besar kan? Kira-kira digunain untuk apa aja sih? Estimasi biaya sebesar 1,1 M ini digunakan untuk 7 komponen utama. Nah, apa aja sih komponennya? Nah, untuk komponen yang pertama yaitu adalah komponen persiapan dan perencanaan. Nah, kegiatan ini diestimasi menggunakan biaya sebesar 72,5 juta.
Nah, untuk yang kedua, itu ada pelatihan tim. Nah, untuk kegiatan pelatihan tim ini diestimasi menggunakan biaya sebesar 153 juta. Nah, hal ini tuh sangat penting karena kita tuh perlu meningkatkan SDM agar paham metode Lean yang kita gunakan dalam inovasi ini. Nah, yang ketiga, yaitu ada kegiatan analisis dan pemetaan. Nah, kegiatan ini tuh diestimasi menggunakan biaya sebesar 165 juta. Selanjutnya, yaitu ada kegiatan pengembangan sistem digital atau untuk improve. Nah, kegiatan ini tuh merupakan kegiatan yang menggunakan estimasi biaya terbesar, yaitu sebesar 350 juta. Nah, 350 juta ini tuh digunain untuk membuat aplikasi dan juga server guna mendukung proyek inovasi yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya itu ada sistem pengendalian atau kontrol. Nah, kegiatan ini tuh diestimasi menggunakan biaya sebesar 180 juta. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan sosialisasi. Nah, kegiatan ini diestimasi menggunakan biaya sebesar 120 juta. Nah, yang terakhir yaitu adalah untuk biaya penunjang atau biaya lain-lain. Nah, biaya ini diestimasi menggunakan biaya sebesar 70 juta. Nah, mungkin anggaran ini terlihat besar kan teman-teman, tapi dibandingkan dengan potensi kembalinya pendapatan daerah yang mungkin mencapai 700 miliar, ini terlihat sangat keren banget kan, dan worth it banget pastinya.